Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan materi akidah akhlak kelas 6 bab 2, yaitu Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afuwu. Langsung kita menuju kepada Google Chrome. Kita buka Google Chrome di HP masing-masing atau klik link yang telah saya bagikan. Nah, kemudian lanjut kita ketuk strip 3 pada pojok atas sebelah kiri. Kita masuk kelas 6. Kita klik. Kemudian kita klik akidah akhlak. Kita pilih bab yang akan kita tuju, yaitu ini, Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afuwu. Kita klik. Kemudian kita buka dengan Chrome. Nah, ini adalah materi dari saya tentang Asmaul Husna, Al-Ghaffar, dan Al-Afuwu. Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna, Al-Ghaffar, Al-Afuwu. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terbaik. Jumlah Asmaul Husna ada 99, seperti kita telah ketahui bersama ya. Di sini akan kita bahas yang pertama adalah Al-Ghaffar. Al-Ghaffar artinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Nah, jadi ini pengertian dari Al-Ghaffar itu, dengan sifat Al-Ghaffarnya Allah, hamba-hamba, manusia-manusia yang berbuat dosa itu tidak langsung dihukum oleh Allah, ditunggu sama Allah. Mau bertobat enggak? Seperti itu. Tanpa Al-Ghaffarnya Allah, sudah banyak yang binasa manusia itu. Sekarang berbuat dosa langsung dihukum. Nah, seperti itu. Selain memiliki makna tersebut, Al-Ghaffar juga dapat berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan sifat penyesalan kepada hamba-hambanya sehingga bisa menjadi obat penawar sekaligus pengampunan dosa. Nah, itu tadi. Dengan Al-Ghaffarnya Allah, kita manusia itu sangat diberi kemudahan. Kita berbuat dosa, ditunggu sama Allah. Mau bertobat enggak? Seperti itu bahasa sederhananya ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nuh ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Fakultus taghfiru rabbakum innahu kana ghaffar. Artinya, maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu. Allah maksudnya ya. Sungguh Dia Allah Maha Pengampun. Nah, ini kenapa Al-Quran surat An-Nuh ayat 10 dijadikan dalil atau bukti nyata bahwa Allah itu memiliki sifat Al-Ghaffar. Kenapa? Nah, itu kalian lihat. Di situ ada garis bawah itu. Itu adalah kata kunci dari Asma Al-Ghaffar itu. Jadi kalian bisa memastikan itu adalah dalilnya dari Al-Ghaffar. Bukti nyata bahwa Allah memiliki sifat Al-Ghaffar. Dalam Al-Quran, Al-Ghaffar, kata Al-Ghaffar disebut sebanyak 5 kali. Ini cukup kalian pahami saja ya. Kemudian cara meneladani asma Allah Al-Ghaffar antara lain. Cara meneladani itu kita meniru, kita belajar untuk menirunya, meneladaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti dan berbuat kesalahan kepada kita, serta menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. Jadi Allah saja memiliki sifat Maha Pengampun. Orang yang berbuat salah tidak langsung dihukum oleh Allah, tidak langsung dibalas oleh Allah, tapi ditunggu. Mau meminta maaf enggak? Mau bertobat enggak?
kita sebagai manusia, kita harus meniru atau meneladani Asmaul Al-Ghaffar, yaitu dengan cara tadi. Kita sebagai manusia, kita jadikan mudah memaafkan kepada siapapun yang telah berbuat zalim kepada kita. Kemudian jangan menjadi orang yang pendendam seperti itu, penuh kebencian. Tidak. Selesai minta maaf, sudah kita maafkan. Seperti itu. Yang kedua, menghindarkan diri dari berprasangka buruk, suudzon. Nah, jadi kalau kalian meneladani, selalu mengimani Asma Al-Ghaffar, kita tiru, yaitu dengan cara tidak suudzon kepada orang lain, mencari-cari kesalahan orang lain, mencari aib saudara kita sendiri. Allah saja, dosamu itu loh, dosa kita ini ditutup oleh Allah. Kita sekarang berbuat dosa hari ini, detik ini, kan tidak langsung semua orang tahu. Kenapa? Karena Allah Al-Ghaffar, ditutup dosa kita itu sama Allah, ditutupi, sengaja ditutupi oleh Allah. Nah, kita sebagai manusia ya seperti itulah. Jangan malah menceritakan kejelekan teman kepada teman yang lain. Itu kita harus meneladaninya. Baik, terus selanjutnya B, al-afu. Al-afu artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf. Tuh, hampir sama. Al-Ghaffar tadi Maha Pengampun, al-afu Maha Pemaaf. Secara bahasa hampir sama, tapi nanti penjelasannya berbeda. Memaafkan semua kesalahan yang dilakukan oleh hambanya. Allah Subhanahu wa taala memaafkan dengan menghapus dan menghilangkan dosa-dosa hambanya sampai ke akar. Nah, jadi al-afu ini adalah tingkatan lebih tinggi daripada al-Ghaffar. Jadi setelah Allah dengan asma al-afunya Allah menghapus dosa-dosa hamba yang telah diperbuat sampai bersih ke akar-akarnya. Dengan tidak menimpakan hukuman atau sanksi kepadanya nanti di yaumil akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Nah, ini harus kita pahami bersama ya. Jadi banyak manusia itu yang kecilek. Kecilek gitu apa? Ya kecilek. Misal kita lihat di jalan. Di sana ada preman. Preman itu apa? Orang pakai tato, nggo gitar, nyanyi-nyanyi di tepi jalan. Kamu lihat, kamu dalam hati berprasangka, wah, neraka, orang tahu salat, apa itu tatonan. Tidak boleh seperti itu ya, tidak boleh. Karena dengan seperti itu akan kecelek nanti. Kenapa? Ya ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf kepada siapapun yang dikehendaki. Kalau Allah menghendaki preman itu taubat, sangat mudah bagi Allah. Nah, kita tidak boleh suudzon, itu tadi ya. Berprasangka buruk kepada siapapun dengan pakaian bentuk apapun, kita tidak boleh suudzon. Wah, itu ahli neraka itu. Wah, itu ahli surga. Bajunya putih bersih. Tidak mudah seperti itu ya. Nah, itu kita harus teladani itu. Banyak orang yang kecil itu. Orang kelihatannya buruk tapi hatinya baik. Kelihatannya baik tapi hatinya buruk. Nah, malah kebalikannya. Maka dari itu kita tidak boleh suudzon tadi ya. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan begitu banyak kesalahan hambanya tanpa mereka meminta. Karena jika tidak dimaafkan, manusia sudah pasti binasa dengan setiap dosa yang dilakukannya. Nah, ini tadi saya jelaskan. Kalaupun Allah tidak menutupi dosa hambanya, begitu sekarang berbuat dosa langsung dihukum seketika, ya binasa. Banyak orang yang meninggal dengan azab Allah. Tapi sengaja Allah menutup itu semua, Allah menanti itu semua. Mau enggak manusia yang berbuat dosa itu bertaubat? Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika wa man aqiba bimithlihi ma uqiba bihi tsumma bughiya alaihi la yansurannahullah. Innallaha la'afuwwun ghafur. Artinya demikianlah, dan barang siapa membalas seimbang dengan penganiayaan yang pernah ia derita kemudian ia dianiaya, pasti Allah akan menolongnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Seorang hamba yang meneladani nama dan sifat Al-Afu pasti akan selalu
memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari setiap kesalahan yang dilakukan, setiap saat dan dimanapun berada. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia Allah juga selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sebelum diminta, pasti telah memaafkan. Dan dia tidak mudah marah dengan perilaku buruk orang lain. Bukan ya, saya ulangi. Seorang hamba manusia yang meneladani nama dan sifat Al-Afu Allah, pasti akan selalu memohon ampun kepada Allah dari setiap kesalahan yang dilakukan setiap saat dan dimanapun berada. Dia, hamba, juga selalu memaafkan kesalahan orang lain. Bahkan sebelum diminta sudah dimaafkan. Mudah memaafkan. Itu adalah cara meneladani sifat Al-Afu. Mudah memaafkan. Baik, C adalah perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Tadi saya sampaikan hampir mirip ya, Al-Ghafar sama Al-Afu. Di mana letak perbedaannya di sini? Kita lihat ya. Al-Afu memiliki arti lebih dalam, arti lebih tinggi daripada Al-Ghafar. Karena maghfirah, Al-Ghafar, maghfirah adalah ampunan dosa, tapi dosa itu masih ada. Dosa tersebut ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat dari pandangan makhluk. Tadi saya sampaikan, dengan Al-Ghafarnya Allah, manusia-manusia yang berbuat dosa itu tidak langsung dihukum oleh Allah, juga tidak langsung diperlihatkan oleh Allah kepada orang banyak. Sekarang kita berbuat dosa hari ini, kan tidak semua tahu. Kenapa? Karena Al-Ghafarnya Allah. Adapun Al-Afu, sementara asma Al-Afu yaitu adalah dosa yang dilakukan hamba sudah tidak ada, seolah-olah tidak pernah melakukan kesalahan, karena dosa itu telah dihilangkan dan dihapuskan sehingga bekasnya tidak lagi terlihat. Dari sisi sini pemberian maaf lebih istimewa. Nah, ini lebih tinggi lagi. Jadi dengan Al-Afunya Allah, dosa-dosa hamba itu dihapuskan, dilebur oleh Allah, dinolkan bahasanya. Seperti itu. Nah, nanti kalian cermati fokusnya kepada perbedaan Al-Ghafar dan Al-Afu. Tanpa kalian mencermati perbedaannya, nanti sulit memahami karena hampir sama pemahamannya ya. Terakhir di hikmah ki manfaat dari Al-Ghafar dan Al-Afu yang senantiasa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu apa manfaatnya bagi kita? Contoh misalkan kamu punya HP. HP ini HP apa enggak? Ada manfaatnya enggak bagiku? Ada banyak sekali. Ya udah saya pakai. Misalnya seperti itu ya. Sekarang kalian pelajari Al-Ghafar, Al-Afu. Apa yang kita dapatkan dari Al-Afu, Al-Ghafar? Itu adalah manfaat. Kalau kita mau mengamalkannya, mau mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. 1. Manusia mudah memaafkan kesalahan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Mudah memaafkan. Jadi kalau kita mengimani, kita mempercayai Allah Al-Ghafar, Allah Al-Afu, kita sebagai manusia harus bersifat mudah memaafkan kepada siapapun. Kepada orang yang berbuat dolim kepada kita, kepada orang yang berbuat salah kepada kita, kita mudah memaafkannya. Bahkan sebelum dia meminta maaf kepada kita sudah memaafkan. Itu. Yang kedua, mendorong manusia untuk terus istighfar, yakni meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita meneladani asma Allah Al-Ghafar, asma Allah Al-Afu, kita menjadi pribadi, kita menjadi seseorang yang gemar berzikir. Salah satunya dengan membaca istighfar. Kenapa? Karena kita harus sadar bahwa dosa kita itu banyak sekali, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Umumnya itu apa? Mayoritas dari kita tidak menyadari kalau telah berbuat dosa. Ditanya, "Sampean kok tidak istighfar?" "Gak apa istighfar, aku tidak dosa." Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Kita langgengkan, kita istiqomahkan dalam zikir setiap hari, kita selipkan dalam zikir kita yaitu istighfar.
Kemudian yang ketiga, hikmah atau manfaat dari Al-Ghaffar dan Al-Afuwu adalah tidak pernah berputus asa terhadap rahmat Allah. Jangan mudah berputus asa. Allah sangat benci kepada manusia, kepada hamba yang putus asa. Dalam Al-Quran ada itu. Saya tak lupa bahwa ayat berapa itu Pak. Allah sangat benci. Allah sangat benci kepada orang yang berputus asa. Maka di sini hikmah atau manfaat kita mengimani, meneladani dari Al-Ghaffar dan Al-Afuwu, kita akan menjadi pribadi yang tegar, yang kuat, tidak putus asa. Contoh, kita berbuat dosa banyak sekali, kemudian kita berpikir dalam hati, ini dosa banyak sekali, apa ya mungkin diampuni oleh Allah? Alah, aku pasti neraka. Itu namanya putus asa. Tidak boleh seperti itu. Allah sangat benci itu. Seberapapun dosa yang pernah kalian berbuat, bertobat. Karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini tentang bab Asmaul Husna, Al-Ghaffar dan Al-Afuwu. Selanjutnya kalian padukan dengan buku paket kalian. Dari materi saya ini jika terdapat pada buku kalian, cukup kalian tandai di stabilo seperti itu. Jika tidak ada, kalian tulis di buku tulis materi saya ini. Nah, bagaimana caranya? Sulit. Nah. Bisa, ini mudah. Materi saya ini bisa kalian download, ini bisa di-download. Ini berupa Microsoft Word. Biasa ini, di-download bisa. Untuk memudahkan kalian belajar. Oke, baik. Terima kasih. Semoga kita semua dianugerahkan oleh Allah ilmu yang bermanfaat, senantiasa istiqomah di dalam ibadah dan menuntut ilmu. Semoga kita semua selamat dunia wal akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.